Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Pensil Tulis. Channel ini membahas seputar Microsoft Excel untuk pemula secara gratis. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai cara membuat rumus sederhana di Microsoft Excel. Jika kamu belum menonton video sebelumnya, kamu bisa menontonnya dengan klik link video yang sudah aku simpan di kolom deskripsi. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai fungsi sum dan average. Fungsi ini merupakan fungsi rumus Excel yang paling sering digunakan. Dan di video ini kita akan sama-sama belajar mengenai kedua rumus ini. Yuk kita langsung aja ke video tutorialnya. Sum digunakan untuk menjumlahkan angka dalam suatu rentang sel. Rumus sum memiliki sintaks sebagai berikut. Dan jika diaplikasikan, berikut adalah beberapa penggunaan fungsi sum. Kita ingin menjumlahkan data dengan menggunakan rumus sum pada tabel berikut. Maka ketik sama dengan sum, kurung buka, seleksi atau blok sel yang ingin kita jumlahkan, kemudian kurung tutup, lalu enter. Hasil ini merupakan penjumlahan dari sel C7 sampai dengan sel C17. Untuk mengcopy rumus, klik pada tanda plus dan kemudian geser ke samping. Selain pada sel dengan kolom atau baris yang sama, kita juga dapat menggunakan rumus sum pada kolom atau baris yang berbeda. Misalnya, pada data tabel berikut, kita ingin menjumlahkan kedua nilai ujian ke-1 dan kedua setiap siswa. Maka caranya adalah ketik sama dengan sum, kurung buka, blok range sel data yang ingin kita jumlahkan, kemudian titik koma atau koma, ini tergantung pada pengaturan di komputer. Kemudian blok sel yang ada di kolom selanjutnya, kurung tutup lalu enter. Di sini kita menjumlahkan di baris yang sama dengan kolom yang berbeda. Selain itu, kita juga dapat menambahkan konstanta dari perhitungan dengan menggunakan sum. Misalnya, pada semua total nilai yang tadi, kita ingin hasilnya ditambah dengan konstanta 100. Maka, ketik sama dengan sum, kurung buka, blok sel yang ingin kita jumlahkan, titik koma. Misal di sini kita ingin hasil dari penjumlahan data tersebut ditambah dengan angka 100. Maka setelah tanda titik koma, kita hanya perlu menuliskan angka 100, lalu kemudian kurung tutup dan tekan enter. Maka hasilnya adalah 690. Ini merupakan penjumlahan dari data tabel ini ditambah dengan angka 100. Konstanta ini dapat bernilai berapapun sesuai dengan kebutuhan kita. Jika suatu tabel berisi teks, maka pada rumus sum, teks tersebut tidak akan dijumlahkan. Misalnya, pada data tabel yang tadi, kita akan menjumlahkan total nilai biologi. Di sini, angka 1, 2, 3, dan 4 merupakan nomor ruangan yang berupa teks, di mana kita tidak ingin menjumlahkan angka tersebut, sehingga kita merubahnya menjadi teks. Video mengenai merubah format angka menjadi teks atau sebaliknya sudah aku buatkan dan bisa kamu tonton di sini atau di link deskripsi. Nah, sekarang kita akan masukkan rumus sumnya. Ketik sama dengan sum, kurung buka, blok sel yang ingin kita jumlahkan, termasuk angka yang berupa teks, kurung tutup, lalu enter. Data tersebut menunjukkan hasil 825. Sekarang, mari kita coba masukkan kembali rumus sum tanpa memblok sel yang mengandung teks. Nah, di sini hasilnya menunjukkan angka yang sama, yaitu 825. Artinya, pada rumus yang pertama, angka 1 ini tidak masuk dalam perhitungan sum, karena angka 1 ini merupakan angka dalam format teks. Kamu bisa melihatnya dengan adanya tanda hijau ini. Kemudian, jika kita mengganti format penulisan angkanya menjadi number, maka rumus akan menghitungnya dan hasilnya menjadi 826. Jadi, kesimpulannya, sum ini hanya akan menjumlahkan angka yang berupa nomor saja. Kita juga dapat menggabungkan beberapa fungsi rumus sel. Misalnya, pada data tabel tadi, kita ingin menjumlahkan nilai dari angka terbesar pada ujian ke-1 dan ke-2. Maka, kita dapat menggunakan rumus sum dan max. Caranya, sama dengan sum, kurung buka, ketik fungsi max, kurung buka, blok sel yang ingin kita dapat pada tabel nilai ujian ke-1, kurung tutup, titik koma, max, kurung buka, blok data dari tabel nilai ujian kedua, kurung tutup, lalu kurung tutup lagi, dan tekan enter. Maka hasilnya merupakan penjumlahan dari data nilai terbesar pada ujian ke-1 dan nilai ujian kedua. Penjelasan lebih detail mengenai fungsi max dan min bisa kamu tonton di link video selanjutnya.
Fungsi average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata pada suatu deretan angka. Fungsi rata-rata ini dihitung dengan cara menjumlahkan suatu deretan angka dan membaginya dengan banyaknya angka tersebut. Nilai rata-rata ini digunakan untuk mengetahui gambaran nilai dari suatu deretan angka. Suatu fungsi average memiliki sintaks sebagai berikut. Nomor 1 merupakan angka pertama atau referensi sel atau rentang sel yang ingin kita dapatkan nilai rata-ratanya. Nomor 2 adalah opsional yang merupakan angka tambahan, referensi sel atau rentang yang ingin kamu dapatkan nilai rata-ratanya. Pada tabel berikut, kita akan menghitung nilai rata-ratanya dengan menggunakan fungsi average. Klik pada sel sama dengan average, kurung buka, blok sel yang ingin didapatkan nilai rata-ratanya, kurung tutup, lalu enter. Maka didapatkan nilai dari rata-rata dalam satu rentang sel kolom. Pada tabel berikut, kita akan menghitung nilai rata-rata dari dua kolom atau dua tabel dengan nilai yang berbeda dengan menggunakan rumus average. Klik pada sel sama dengan average, kurung buka, blok sel di kolom ujian ke-1, titik koma, blok sel di kolom ujian kedua, kurung tutup, lalu tekan enter. Ini menunjukkan nilai dari rata-rata dari semua angka yang ada di tabel kolom nilai ujian ke-1 dan kedua. Jika suatu tabel mengandung teks, nilai logika atau sel kosong, nilai-nilai tersebut akan diabaikan atau tidak akan dihitung dalam fungsi average. Tetapi, sel dengan nilai 0 akan tetap dihitung. Contohnya, kita memiliki data sebagai berikut. Maka, nilai rata-ratanya adalah sebagai berikut. Klik sel, kemudian masukkan fungsi sama dengan average, kurung buka, blok rentang sel termasuk sel yang mengandung teks. Di sini, angka 1 merupakan number yang ditulis dengan format teks. Kurung tutup, lalu enter. Hasilnya menunjukkan 75, yang merupakan hasil dari penjumlahan dari sel F7 sampai F18 dibagi jumlah datanya yaitu 11. Jadi, sel yang mengandung teks atau kosong dan yang mengandung fungsi tidak dihitung. Contoh lainnya, jika ada data yang nilainya 0, misalnya pada data 60 ini kita ganti menjadi 0, maka fungsi average ini akan tetap menghitung karena nilai 0 ini tidak sama dengan sel kosong, sehingga rata-ratanya menjadi 69,54. Tapi jika selnya kosong atau kita hapus, maka nilai rata-ratanya menjadi 76,5. Ingat, nilai 0 akan tetap dihitung, sedangkan sel kosong atau tidak diisi tidak akan dihitung dalam fungsi average. Selamat, hari ini kita sudah belajar tentang cara menggunakan fungsi sum dan average. Di video selanjutnya, aku akan membahas lebih banyak lagi tentang Microsoft Excel secara gratis. Jadi, jangan lewatkan videonya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Jika kamu ada pertanyaan atau diskusi, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.